Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febriani dengan NIM 11870100021. Di sini saya akan memaparkan peta konsep mata kuliah Inventory Control yang telah saya buat. Yang pertama yaitu ada perencanaan dan pengendalian produksi atau persediaan. Pengertian dari perencanaan produksi adalah aktivitas mengevaluasi fakta-fakta atau kejadian-kejadian dan mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang untuk menentukan strategi yang efektif untuk mewujudkan sasaran atau target. Pengertian pengendalian produksi yaitu aktivitas memastikan hal-hal yang direncanakan sebelumnya telah terlaksana sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan, sekalipun terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian yang terjadi. Jadi di sini pengertian perencanaan dan pengendalian produksi secara umum adalah aktivitas merencanakan dan mengendalikan material yang masuk, mengalir, dan keluar dalam sistem produksi sehingga permintaan dapat dipenuhi dengan efektif dan efisien. Tujuan dari perencanaan dan pengendalian produksi ini yaitu memonitor permintaan yang aktual, mengusahakan agar perusahaan dapat berproduksi dengan efektif dan efisien, mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal dengan seoptimal mungkin. Lalu tingkat perencanaan dan pengendalian produksi ini dibagi menjadi 3, ada perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang itu seperti peramalan, perencanaan jumlah produk, dan penjualan. Perencanaan jangka menengah itu seperti perencanaan kebutuhan kapasitas dan material. Sedangkan perencanaan jangka pendek itu seperti penjadwalan perakitan, input, dan output. Lalu aktivitas perencanaan dan pengendalian produksi yaitu yang pertama peramalan kuantitas permintaan, yang kedua perencanaan persediaan, kapasitas tenaga kerja, mesin, dan fasilitas yang lain, yang ketiga membuat jadwal induk produksi atau JIP, yang keempat perencanaan pengadaan, jenis, jumlah, dan waktu, yang kelima penjadwalan pada mesin dan fasilitas waktu, yang keenam monitoring aktivitas produksi, dan yang ketujuh pelaporan dan pendataan pengertian. Faktor yang mendukung perencanaan dan pengendalian produksi ini ada product positioning strategy dan process positioning strategy. Product positioning strategy juga memiliki faktor yang mendukung yaitu seperti manufacturing lead time a customer is willing to wait for product delivery, and degree of customization desired by the customer. Jenis atau tipe produk yang dipilih oleh perusahaan itu ada ETO atau engineering to order, atau assemble to order, MTO, make to order, dan MTS atau make to stock. Engineering to order atau ETO sistem adalah sistem produksi di mana produk dibuat setelah mendapatkan desain atau setelah mendesain, di mana perusahaan tidak membuat produk itu sebelumnya. Assemble to order adalah sistem produksi di mana produk di-assembly setelah ada order. Jadi komponen-komponennya sebelumnya sudah terproduksi dan setelah ada order maka akan produk tersebut di-assembly. Terus ada make to order adalah sistem produksi di mana produk dibuat setelah ada pesanan, dan yang terakhir ada make to stock adalah sistem produksi di mana produk dibuat secara massal dan siap didistribusikan kepada konsumen. Yang faktor yang mendukung kedua yaitu ada process positioning strategy. Mendefinisikan bagaimana suatu produk industri dibuat, klasifikasinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada project atau no product flow. Bentuk ini digunakan apabila terdapat suatu kebutuhan khusus untuk kreativitas dan memiliki batas waktu penyelesaian.
Yang kedua, the job shop atau jumble flow, yaitu mengorganisasikan peralatan dan tenaga kerja ke dalam konsentrasi kerja. Dan yang terakhir ada line flow atau product flow. Nah, line flow ini terdiri dari 3 jenis, ada small batch, large batch, dan continuous line flow. Selanjutnya di pertemuan ketiga membahas peramalan permintaan bagian 1. Definisi dari peramalan permintaan bagian 1 ini yaitu memiliki beberapa kata kunci, di antaranya estimasi, proyeksi, prediksi suatu kejadian di masa depan. Karakteristik dari peramalan permintaan ini yaitu fleksibel, peramalan jangka panjang lebih tidak akurat, fokus pada data terkini, independent item, peramalan agregat lebih akurat, dan waktu dan titik terdekat. Pertimbangannya yaitu akurat, tidak bias, responsif terhadap perubahan, tidak terpengaruh, tepat waktu, penggunaan biaya yang efektif, dan mudah dipahami. Klasifikasi dari peramalan permintaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif terbagi lagi menjadi 2, ada kausalitas dan proyeksi. Sedang di kualitatif, kita menghimpun opininya yaitu berdasarkan dengan survei pasar dan opini ahli. Di pertemuan selanjutnya membahas peramalan permintaan bagian 2. Yang pertama ada metode intrinsik. Metode intrinsik ini berdasarkan pada data historis. Peramalannya juga efisien, cocok untuk produk yang bervolume besar dan bervariasi, sesuai untuk peramalan jangka pendek. Faktor eksternal diasumsikan tidak ada. Nah, di dalam metode intrinsik ini terdapat metode yang sangat populer dan umum digunakan yang dinamakan dengan time series. Time series ini datanya berbentuk interval waktu diskrit. Waktu pengamatan diambil dari data sebelum sampai periode saat ini. Prediksi permintaan menggunakan hubungan antara permintaan dan waktu. Time series ini juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada metode naif. Metode naif berdasarkan permintaan periode akhir. Dia sangat sederhana tanpa perhitungan yang matematis. Peramalan metode selanjutnya menggunakan data permintaan aktual tepat satu periode sebelumnya. Digunakan saat diharapkan permintaan selanjutnya sama dengan data terbaru. Cocok untuk data permintaan dengan variasi yang sangat kecil antar periode. Metode ini merespon tren dengan baik, tapi tidak mengakomodasi pola musiman. Kelemahannya sangat terpengaruh oleh keadaan acak dan tidak dapat mendeteksi permintaan yang tidak umum. Selanjutnya ada metode simple average. Metode ini disebut juga data aritmatik, yaitu membagi seluruh data dengan jumlah periode data. Metode ini menghilangkan fluktuasi karena data random, namun tidak mengakomodasi adanya data tren dan mengabaikan musiman. Metode ini mudah dihitung dan cocok untuk data yang stabil dan tidak ada perubahan pada permintaan atau data stasioner. Selanjutnya ada moving average. Metode ini merata-ratakan permintaan aktual sejumlah N periode akhir, merupakan kombinasi atau kompromi antara metode naif dan simple average. Nilai N ditentukan berdasarkan simulasi dengan mempertimbangkan situasi real di lapangan. Bertujuan untuk melibatkan periode permintaan yang sesuai sehingga faktor acak dapat dikurangi dan informasi yang tidak relevan dari permintaan dirasa di masa lalu dapat diabaikan. Perhitungan moving average berubah seiring berjalannya waktu. Data baru ditambahkan dan data lama dihapus. Selanjutnya ada weighted moving average. Metode ini memberikan bobot yang sama pada setiap N periode, tapi pada metode ini setiap data diberi bobot yang berbeda.
data terbaru memiliki bobot yang lebih besar. Contoh penggunaannya yaitu pada produk yang baru launching. Selanjutnya ada metode exponential smoothing. Metode ini pada umumnya digunakan pada peramalan penjualan produk secara individu. Metode ini mengatasi kendala pada moving average yang memerlukan memori cukup besar dalam penyimpanan data historis sejumlah n periode. Membutuhkan penyimpanan data yang lebih kecil, seluruh data historis diperhitungkan dan permintaan aktual terakhir diberi bobot lebih besar. Proses perhitungannya juga lebih efisien dan metode ini sering disebut juga dengan exponential smoothing. Selanjutnya ada metode exponential smoothing dengan trend. Pada metode ini menggunakan rumus Tersin, yaitu yang terdapat pada gambar. Sedangkan yang terakhir yaitu exponential smoothing dengan musim. Permintaan dengan pola musim memiliki ciri adanya periode permintaan yang tinggi dan rendah dengan rumus yang telah ada pada gambar. Lalu ada metode extrinsic. Metode extrinsic ini memiliki beberapa langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi satu atau lebih faktor eksternal yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua, formulasikan model dengan faktor eksternal. Yang ketiga, gunakan analisa statistik terhadap data historis. Yang keempat, gunakan model untuk melakukan peramalan. Dan yang terakhir, update model tersebut. Pada metode extrinsic, memiliki perhitungan error peramalan yang terbagi menjadi dua, yaitu deviasi dan bias. Jenis pengukuran error yaitu ada mean absolute deviation atau MAD, mean square error atau MSE, mean error atau ME, mean percent error atau MPE, dan tracking signal atau TS. Dan rumus-rumus yang sudah terdapat pada gambar. Dan yang terakhir, di pertemuan kelima kita membahas tentang Wagner-Witten model. Wagner-Witten model ini adalah teknik lot sizing yang menghasilkan perhitungan biaya optimal dan secara implisit mencoba seluruh kemungkinan kombinasi pemesanan. Teknik ini menggunakan prosedur optimasi yang didasari model pemrograman dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan strategi pemesanan yang optimum untuk seluruh jadwal kebutuhan bersih dengan jalan meminimasi total ongkos pengadaan. Prosedur perhitungan Wagner-Witten model ini memiliki dua langkah, yaitu langkah yang pertama dengan menghitung total biaya variabel dengan rumus yang tertera pada gambar, di mana ZCE ini adalah total biaya variabel di dalam periode C sampai E. C adalah biaya pemesanan, H biaya penyimpanan, P biaya pembelian per unit, dan RK rata-rata permintaan per periode. Selanjutnya langkah kedua yaitu menghitung biaya total pemesanan yang optimum. Menghitung FN yaitu biaya total variabel ditambah biaya FN periode sebelumnya atau FN-1, di mana N sama dengan 0 sampai N besar, yang artinya algoritma dimulai dari F0 sama dengan 0. Rumus dari Fn ini tertera pada gambar dengan C dari 1 sampai E. Dengan kata lain, untuk masing-masing periode, semua kombinasi alternatif pemesanan dibandingkan sehingga diperoleh biaya optimum. Cukup sekian presentasi mind map dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.